Halo teman-teman, kita bertemu pada pengantar pemodelan matematika bagian pertama. Kita akan melihat ada apa di buku ini. Buku ini sudah saya unggah di bagian materi 0, pengantar matematika. Isi buku ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kita akan melihat pengantarnya. Yang kedua, kita akan mempelajari sistem pegas dan pendulum. Kemudian kita akan mempelajari model matematika bidang biologi untuk pertumbuhan populasi. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari pada pemodelan ini, yaitu sistem gas, pertumbuhan populasi, dan rantai Markov. Nah, sebagai pengantar, pemodelan matematika adalah bidang ilmu di bidang matematika yang berusaha untuk merepresentasikan dan menjelaskan sistem fisik atau problem dunia nyata dalam pernyataan matematik, ya. Nah, model ini digunakan pada banyak ilmu. Ada beberapa bidang yang sangat berdekatan. Fisika, kemudian biologi, kemudian juga ilmu kedokteran. Nah, selain itu kita juga mempelajari model-model ini untuk bidang teknik dan ilmu sosial serta ekonomi. Nah, pendekatan pada model matematika ini ada beberapa hal. Yang pertama empiris. Ini berhubungan dengan kalau kita mempunyai pengalaman-pengalaman gitu ya. Ya, pengalaman empiris ini merupakan pendekatan utama untuk mengkonstruksi formula. Ya, memilih persamaan atau formulasi matematika yang paling cocok untuk data tersebut, data yang kita miliki. Misalkan, kalau kita memperoleh data, kemudian datanya begini, oh cocoknya kok mendekati garis linear. Ya sudah, kita buat dia menjadi garis linear, gitu ya. Kemudian model simulasi. Simulasi ini kita tidak menggunakan data aslinya, ya. Kita hanya menggunakan data yang digenerasi, yang digenerate, dihasilkan oleh random secara komputasi, gitu ya. Jadi data-datanya kita generate menggunakan komputer. Aturan-aturan ini harus mendekati proses fenomena yang berjalan. Ya, harus mendekati fenomena yang nyata. Ini model simulasi. Jadi kita nggak perlu menunggu lama, datanya ada, tetapi kita bisa menggenerate datanya menggunakan komputer. Kemudian model deterministik dan stokastik. Kalau deterministik ini sudah jelas problemnya, gitu ya, menggunakan persamaan diferensial, itu deterministik. Ya. Variabel randomnya diabaikan, gitu ya. Jadi formulasinya adalah formulasi hubungan dasar faktor yang terlibat saja. Tidak faktor ini berapa persen terlibatnya. Enggak begitu. Ya, itu untuk deterministik. Contoh dalam reaksi kimia pada file ini, untuk memprediksi. Nah, padahal memprediksi terjadinya
suatu senyawa, percampuran senyawa-senyawa itu ada kemungkinan-kemungkinannya. Kalau misalkan suhunya lebih tinggi, kemungkinannya bagaimana? Nah, itu malah justru menjadi stokastik. Ya. Nah, untuk stokastik itu menggunakan probabilistik atau peluang. Nah, kita akan melihat contoh yang deterministik itu untuk bidang biologi dan fisika, untuk sistem pegas nanti, dan untuk biologi untuk pertumbuhan populasi, tetapi yang bukan probabilitas. Nah, sedangkan yang stokastik, proses stokastik, karena dia menggunakan probabilitas, maka kita akan mempelajari untuk rantai Markov. Proses pemodelan seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, ini mulai dari dunia nyata, ya, ada dunia nyata, kemudian dibawa ke problem matematika, kemudian ada asumsinya, sehingga kita bisa membuat persamaannya atau pertidaksamaannya. Kalau sudah mendapat persamaannya, misalkan berupa persamaan diferensial, PD gitu ya, maka kita selesaikan PD tersebut ya dalam bentuk solusi matematis. Kemudian kita interpretasikan solusinya. Teman-teman tentunya sudah mempelajari PD biasa ya. Nah, dari solusi itu kita interpretasikan dan kita bandingkan berdasarkan asumsi dan data nyatanya. Ya. Kalau ini sudah oke, sudah betul, maka dari interpretasi tadi kita bisa memperoleh solusi pada dunia nyatanya. Itu proses pemodelannya. Nah, kemudian ketika kita membuat proses, asumsi-asumsi harus jelas, harus valid, kemudian variabel harus juga dijelaskan dengan tepat. Perlu ada faktor hati-hati ketika memformulasikan. Ya. Tetapi juga kita bisa fleksibel dalam memperoleh model yang lebih tepat lagi. Jadi ketika kita sudah mendapatkan model pertama, kita kembalikan apakah sesuai dengan kejadian-kejadian di dunia nyata. Kalau belum sesuai, maka kita bisa merubah atau memperbaiki model yang kita peroleh tersebut. Begitu teman-teman, untuk pengantar ini silahkan teman-teman mempelajari kembali pada bab 1 ini dan melanjutkan pada materi berikutnya untuk rantai Markov. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.